Di lorong makanan beku itu lampu supermarket menggantung monoton, memantulkan garis-garis putih di permukaan karton nasi bakar dan kotak opor instan. Kereta belanja berderit pelan di antara rak, pengumuman promo kue nastar bergema samar dari pengeras suara, dan kasir di ujung lorong sibuk menekan tombol. Bip, bip, bip. Seperti irama yang tidak peduli pada apa yang sedang kusimpan di dada. Aku sedang memilih buah kurma, tangan kananku genggam kantong, ketika seorang wanita tua menyelip di belakangku. Wajahnya kecil, tertutup jilbab tipis, matanya basah namun tegas saat menatapku. Ia tidak bicara lama, hanya meniupkan napas dan menyerahkan sebuah amplop coklat yang agak lusuh. Tangan kulitnya seperti kertas, gemerincing gelang kecil di pergelangan. Suaranya nyaris kusempatkan untuk mendengar. Ia berbisik, "Suamimu bukan yang kau kira." Lalu, sebelum aku sempat bertanya siapa dia, ia sudah menghilang di antara rak biskuit, seperti bayangan yang tidak meninggalkan jejak. Amplopnya ringan. Di meja kasir, saat aku sengaja menariknya ke bawah jaket, ada sensasi aneh, sebuah janji tak tentu. Di kepala muncul pertanyaan-pertanyaan bodoh. Mengapa dia memberikannya padaku? Kenapa di supermarket? Mengapa sekarang, menjelang pulang untuk malam takbiran? Aku menyeret kereta belanja ke arah kasir, membayar barang yang sebenarnya biasa-biasa saja. Kurma, beberapa kotak nastar, baju nyonya mertua yang katanya belum pas untuk Idul Fitri. Di jalan keluar, aku berhenti sejenak melihat amplop. Di luar, parkiran dipenuhi sepeda motor dan mobil keluarga yang berisi anak-anak dengan rambut wangi minyak. Ada kebisingan takbiran yang mulai bersahut-sahutan dari masjid sekitar. Suara itu terasa seperti jarum yang perlahan menekan pada luka lama. Sebelum aku masuk mobil, menutup amplop itu lagi, aku menangkap napas panjang dan berkata pada diri sendiri, "Tunggu sampai nanti. Jangan terburu." Tapi ada getaran di seluruh tulang rusukku. Aku seperti diseret oleh tali benang halus, antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Tulis dari mana kamu nonton di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Rumah mertua tidak pernah terasa sejuk untukku, terutama pada malam-malam besar. Karpet kampung di ruang tamu sudah digulung rapi untuk memberi ruang sajian opor dan kue. Wangi santan merayap ke seluruh sudut. Ibu Hesti selalu berpenampilan rapi, gamis baru, perhiasan tampak berkilau di lehernya, menunggu di depan pintu seraya menatapku dengan sorot mata yang sudah terlalu akrab dengan tuntutan. Di sampingnya, Karisa tertawa-tawa pelan, perutnya yang mulai membuncit diselimuti gamis longgar, tangan kecilnya memegangi ponsel, mungkin sedang membuka grup WhatsApp keluarga untuk mengabarkan kabar gembira. Danu menyambutku di ambang pintu dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ada sesuatu yang kaku pada cara ia memelukku. "Mau masuk, nak, biar cepat cucu kita kelihatan," ujar Ibu Hesti di depan tamu, suaranya seperti komando yang telah dilatih bertahun-tahun. Ada tawa kecil, namun aku merasakan bibirku bergetar. Malam itu seharusnya sederhana, saling memaafkan, berpakaian rapi, mendengarkan takbiran dari teras. Tetapi sejak beberapa bulan lalu, nuansa rumah itu berubah. Ucapan manis Danu semakin sering diselipkan di antara kebohongan kecil yang kini telah menjadi kebohongan besar. Aku tahu ada jarak di antara kami yang tidak ku mengerti sepenuhnya. Danu sering pulang larut, alasan rapat, kerja lembur, perbaikan administrasi perusahaan. Kami berbagi rumah yang sama, tapi kami tidur di dua dunia yang berbeda. Di meja makan, pembicaraan berubah cepat menjadi tuntutan. Ibu Hesti meletakkan sebuah map tebal di depanku. Sudah terbuka, kertas-kertas cadas bertebaran. Dokumen apapun disajikan seolah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. "Tanda tangan saja, Diandra. Untuk masa depan keluarga," katanya, matanya menancap seperti belati. "Kamu kan tak bisa berbuat banyak soal anak. Lebih baik menyerahkan saja hak-hak itu biar kita atur. Suamimu butuh kebahagiaan baru. Kita butuh keturunan." Kata-kata itu menusuk. Aku melihat sekeliling. Tetangga, saudara yang ikut datang, menyunggingkan senyum seperti saksi yang dijaga. Pernahkah aku merasa jadi tamu di rumah sendiri? Pernahkah aku merasakan bahwa seluruh hidupku dinilai oleh seberapa cepat aku bisa melahirkan? Danu menatapku diam.
Ada getar dalam suaranya ketika dia berkata, "Tanda tangan Enda, untuk kebaikan semua." Suara itu terdengar lemah, seperti orang yang berusaha menguasai diri untuk menutupi sesuatu. Tatapan itu berbeda dari tatapan yang pernah kutahu 1 dekade lalu ketika kami pertama kali bertemu di kantor mendiang ayahku. Dulu ia penuh semangat, bercita-cita membangun sesuatu bersama. Sekarang semesta kami berada di ambang keputusan yang merobek. Aku menolak menandatangani. Kata-kata yang akan keluar dari mulutku anjlok, kering, seperti daging yang disayat. Aku tak bisa menyerahkan aset tanpa proses. Ini mengurus hak, bukan sekadar formalitas. Jawabku, suaraku tercampur antara marah dan malu. Ada bisik-bisik kecil dari meja makan. Karissa menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi ada nada kemenangan samar di sudut bibirnya. Cinta bisa diperlakukan seperti saham yang diperdagangkan. Malam itu aku merasa seperti divisualisasikan sebagai pembawa harta tak berguna, yang harus dilepaskan agar badan rumah ini bisa menerima lini produksi baru. Bayi, obat untuk reputasi, alasan untuk tetap berdiri di hadapan tetangga. Aku menahan tangis. Bukan karena kehilangan kesempatan memiliki anak. Itu luka pribadi yang tak bisa kupaksa keluar. Tapi karena cara mereka membicarakan diriku seperti barang cacat yang harus diganti. Kemudian Ibu Hesti melakukan hal yang paling memalukan. Ia menyebutkan nama, secara terang, bahwa Danu telah mengikatkan hubungan dengan seorang wanita yang lain. Karissa sudah hamil, katanya dengan nada sepele, mengangkat tangan seperti memamerkan hasil panen. Kamu mengerti, kan? Menunggu lagi mungkin sia-sia. Tanda tangan saja. Demi kebaikan semua. Ruangan itu menegang, seperti napas yang tertahan. Aku merasakan peredaran darah di leher, seakan-akan seluruh ruangan menonton bagaimana aku akan runtuh. Aku bangkit dengan suara yang nyaris tidak kudengar sendiri, dan berkata, "Aku akan ke mobil sebentar. Aku tidak berbohong. Aku butuh udara. Atau mungkin alasan untuk tidak hancur di depan mereka." Di luar, malam kampung dihias lampu-lampu kecil, anak-anak berlarian membawa obor plastik, suara takbiran semakin mendekat. Pintu mobil menutup, dan di dalamnya aku menjatuhkan diri ke kursi pengemudi. Amplop itu terasa seperti batu di saku. Tanganku gemetar ketika kubuka. Isi pertama yang muncul adalah foto. Bukan foto yang bisa diambil secara kebetulan. Foto itu menampilkan Danu di sebuah ruangan sederhana, memeluk seorang perempuan yang berwajah mirip Karissa. Mereka mengenakan baju yang tidak formal. Ada cincin sederhana di jari perempuan itu. Di satu foto lain, ada kertas bertuliskan nama-nama, cap stempel, tanggal yang membuat batinku berpacu. Beberapa transfer pada rekening berbeda, baris demi baris angka yang mengalir dari rekening perusahaan ke rekening wanita itu. Ada juga fotokopi buku tabungan, sisa saldo, dan beberapa nota kecil yang menunjukkan pengeluaran yang tidak berkaitan dengan tugas pekerjaan. Aku menatap foto itu panjang. Ada momen ketika waktu terhenti. Mungkin 5 detik, mungkin selamanya. Jiwaku seolah diremas, lalu sesuatu di dalamku berbelok. Tangisku yang pertama, yang muncul saat Ibu Hesti menuduhku, seakan telah menguap dan digantikan oleh sesuatu yang dingin dan tajam. Bukan dendam buta, melainkan pengamatan yang terfokus. Bagaimana bisa? Aku bertanya pada diriku sendiri. Bukankah uang perusahaan itu untuk membiayai operasional, membayar gaji pekerja, menanggung warisan ayahku? Mengapa ada aliran dana yang menguap ke rekening yang tidak punya hubungan jelas dengan usaha? Mengapa Danu, yang selalu bilang untuk masa depan kita, melakukan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya rasa sakit, mereka kini menjadi alat. Seolah-olah amplop itu bukan sekadar potongan kertas, tapi kunci yang menjungkir balikan peta rumah kami. Aku memotret beberapa lembar dan menyimpannya di ponsel. Jangan percaya sepenuhnya dengan barang fisik, pikirku. Dunia sekarang bergerak dengan bukti digital. Layar ponselku memantulkan wajahku yang pucat, namun ada kilau yang belum pernah kurasakan. Kilau rencana. Kembali ke ruang tamu seperti orang yang baru saja menelan pil pahit. Mereka menunggu dengan cangkir teh dan kue nastar,
yang awalnya terasa manis, kini terasa seperti debu. Danu melihatku, ada ketegangan di alisnya, tetapi ia belum bereaksi. Mungkin ia berpikir aku akan menyerah. Mungkin ia berharap bahwa dengan pergi sesaat aku akan menurut. Tidak kali ini. Malam itu, sambil mendengarkan takbiran yang bergulung-gulung di luar, aku berbohong pada mereka. Aku capek, aku mau istirahat. Tidurku tidak nyenyak. Di antara mimpi bergelombang ada citra-citra angka-angka, tanggal-tanggal transaksi, dan wajah-wajah yang berbicara tanpa suara. Danu, Karissa, Ibu Hesti, dan wajah kecil wanita tua di supermarket yang memberikan amplop. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia tahu? Ada perasaan diselamatkan sekaligus diberi beban. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menganalisis. Aku duduk di meja dapur, memeriksa kembali semua kertas, memperhatikan setiap cap, setiap tanggal, dan setiap nama penampung uang. Ada pola kecil yang terlihat bagi mata yang teliti. Frekuensi transfer meningkat setelah rapat-rapat tertentu, setelah pemecahan proyek, setelah pengiriman barang tertentu. Nama-nama yang muncul bukan nama-nama rekan kerja biasa. Beberapa pengeluaran tercatat sebagai biaya administrasi dengan angka yang kabur. Ada juga tanda yang lebih mengkhawatirkan. Pemindahan dana dalam jumlah besar ke rekening yang dicurigai milik perorangan yang memiliki keterkaitan minim dengan perusahaan. Perlahan, rasa sakit berubah menjadi kalkulasi. Aku mulai membuat daftar, bukan untuk membalas, tapi untuk menuntut akuntabilitas. Selama ini aku merasa tak berdaya, tapi amplop itu memintaku percaya bahwa ada kemungkinan lain. Membuka kebenaran dengan bukti di tangan. Aku menghubungi Faris. Suaranya di ujung sana tenang, seperti batu diam yang tahu arah arus sungai. Faris bukan sekadar pengacara. Sejak dulu ia seperti orang keluarga yang muncul saat masalah menumpuk. Jangan lakukan apa-apa terburu-buru, katanya. Kita perlu menata bukti, verifikasi, dan legalitas. Documents always speak louder than emotions. Kita harus menyerahkan ini pada proses yang benar. Jujur, kalimat itu membuatku sedikit marah. Tidak karena Faris salah, tapi karena memang benar. Aku menginginkan reaksi instan. Menampar wajah mereka, meneriakan kebenaran, membakar semua topeng. Namun aku tahu, jika tindakanku emosional, aku hanya akan memberi mereka ruang untuk menghapus jejak. Disinilah kecerdasan harus bekerja, bukan amarah. Faris meminta aku menitipkan semua dokumen asli padanya. Ia bicara tentang audit internal, tentang permintaan pembekuan rekening kepada pihak bank yang akan dilakukan melalui jalur hukum, tentang laporan polisi yang akan dibuat setelah kita punya bukti kuat. Ia menekankan pentingnya prosedur agar kasus ini bukan sekadar drama kampung yang nanti dilupakan, tapi proses hukum yang menuntut pertanggungjawaban. Kata-katanya panjang, tetapi intinya jelas. Aku harus cerdas, sabar, dan tak menunjukkan semua kartu terlalu cepat. Sementara itu ada kalender di ponselku yang menandai momen paling sensitif. Hari Raya Idul Fitri. Rumah mertua akan penuh, semua tetangga datang, suasana akan menjadi panggung. Jika ada momen sempurna untuk membeberkan kebenaran, itu adalah saat mereka tengah memamerkan diri. Namun aku menahan godaan untuk menjadikan ini ajang unjuk emosi. Aku ingin memanggil keadilan, bukan aib. Aku ingin bukti yang menjerat, bukan hinaan yang membuatku kalah moral. Disinilah peran Mbokna, wanita tua yang memberikan amplop, terasa seperti takdir kecil. Siapa dia? Mengapa ia memilihku? Aku mencoba membayangkannya. Mungkin ia pernah melihat ketidakadilan di lingkungan itu. Mungkin ia menyimpan rasa bersalah lama. Mungkin saja ia adalah saksi dari perbuatan-perbuatan kecil yang tak pernah terungkap. Atau mungkin dia hanya gerbang yang membawaku pada kebenaran lebih besar. Apapun itu, aku berhutang padanya. Tapi aku tidak bermaksud berterima kasih dengan menangis. Aku akan membalas dengan kebenaran. Beberapa hari berikutnya aku perkuat jaringan. Aku menyisihkan waktu untuk mengamati setiap transaksi, mencocokkan tanggal, menyusun kronologi. Di sela-sela itu, aku berpura-pura biasa untuk menjaga ketenangan tampak. Danu tetap dengan rutinitasnya, namun aku tahu ada yang berubah. Ia lebih cepat menutup laptop jika aku lewat. Suaranya sedikit lebih kaku ketika menyinggung pekerjaannya.
Karissa, ketika bertemu denganku, memaksakan senyum yang rapuh. Ibu Hesti semakin sering memberi tatapan memenangkan duel ketika orang lain memuji keberhasilan baru keluarga. Aku tahu mereka berasumsi aku lemah. Mereka percaya kemampuanku untuk bertindak telah hilang bersama ketidakmampuan melahirkan. Mereka lupa bahwa seseorang bisa menyimpan kecerdasan seperti tanaman yang tumbuh di gudang gelap. Tidak terlihat, namun subur. Aku memutuskan akan menggunakan kecerdasan itu. Perencanaan dimulai. Di luar rumah, kehidupan normal berlanjut. Anak-anak berlari, tukang sayur melintas, tetangga saling menyapa. Di dalam, ketegangan itu seperti semut yang membentuk pola di atas meja. Rapat, bekerja, tak terlihat, tapi tak bisa diabaikan. Aku mengatur pertemuan dengan Faris untuk mengantarkan dokumen, menanyakan kemungkinan audit internal yang bisa memeriksa aliran keuangan, dan menanyakan prosedur permintaan pembekuan akses rekening jika bukti cukup. Faris mengingatkanku bahwa proses hukum memerlukan waktu. Pembekuan rekening bukan aksi semalam, melainkan hasil koordinasi antara kuasa hukum, bank, dan pihak berwajib. Itu info yang kusambut sebagai pelindung, bukan hambatan. Ada pula pilihan lain yang kubaca di antara garis, menggunakan tekanan sosial sebagai katalis. Komunitas kecil di kampung ini cepat menyebarkan kabar. Aku bisa menunggu sampai semua bukti legal siap, lalu membiarkan publik melihatnya. Publik bisa menjadi saksi yang memaksa otoritas bertindak lebih cepat. Namun itu risiko besar, menjaga agar bukti tidak disabotase, menjaga agar tuduhan tidak diredam. Jika aku memilih jalur ini, aku harus memastikan semua langkah legal sudah dipersiapkan. Kupikir tentang Monger Effect, bagaimana satu foto yang disebarluaskan bisa menghancurkan reputasi, namun aku menolak gagasan menyebarnya tanpa proses. Keadilan harus terikat pada bukti, bukan bara emosi. Di sela-sela perencanaan, hidup juga menuntut kewajiban lain. Aku harus menghadiri reuni keluarga, membeli baju lebaran, tersenyum kepada tetangga yang menanyakan kabar. Semua itu seperti topeng yang harus kupakai sejenak. Terkadang aku merasa seperti pemain sandiwara yang menunggu tirai dibuka di momen yang tepat. Ada satu pertemuan kecil yang masih membakar rasa penasaranku. Aku kembali ke supermarket. Alasan rasionalnya gila, ingin menghitung kemungkinan jejak wanita tua itu. Di lorong buah, aku bertemu dengan ibu-ibu yang biasa membeli bumbu dapur. Mereka tidak banyak tahu, hanya mengingat ada wanita tua yang sering membantu di area parkiran, mungkin ex-asisten rumah tangga, orang yang sering membantu masyarakat setempat. Namanya Mbokna. Beberapa orang menyebutnya begitu. Mereka menggambarkan wajahnya sebagai cerminan kehidupan sederhana yang penuh rahasia kecil. Seiring cerita berlanjut di benakku, aku merasa ada hubungan personal dengan dia. Seperti orang asing yang tiba-tiba menghubungkan titik-titik pada peta hidupku. Semuanya mengarah pada satu keputusan. Aku akan bertindak, tapi dengan cara yang akan membuat setiap langkah mereka terhambat. Pertama, aku akan mengumpulkan bukti tambahan yang menyelesaikan celah. Kedua, aku akan menyerahkannya pada jalur hukum. Ketiga, aku akan memilih momen publik untuk mencabut tirai kebohongan agar efeknya maksimal. Itu tujuanku. Namun malam itu, saat aku duduk sendirian di teras rumah mertua menunggu takbiran, aku tidak sepenuhnya merasa puas dengan rencana sederhana ini. Ada sesuatu yang menempel di tulang punggungku. Ketakutan bahwa mereka mungkin sudah mengantisipasi langkahku. Danu bukan idiot, dan Ibu Hesti bukan amatir dalam urusan menjaga muka. Mungkin mereka telah menyusun rencana cadangan. Mungkin mereka telah menyiapkan alasan, menyimpan bukti, atau bahkan merencanakan pembalasan sosial. Pikiran-pikiran ini membuat jantungku berdetak cepat, tapi aku tahu ketakutan harus disinari kecerdasan, bukan membatasi langkah. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gamis polos yang sederhana. Aku menarik napas panjang, menyisir rambut, dan menghitung napas seperti pelari yang akan memulai lomba panjang. Tugas pertama pagi itu sederhana. Serahkan dokumen pada Faris. Saat tanganku mengetik pesan singkat di ponsel, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan lagi rasa takut yang mengacau, melainkan sesuatu seperti determinasi yang disalurkan lewat setiap kata yang kutulis. Kita bertemu jam 11 di kantor. Bawa semua yang kau punya.
Jangan beritahu siapapun, kata Faris dalam pesan balasannya. Teks itu seperti lampu hijau, tapi juga peringatan. Rahasia harus tetap rahasia sampai waktunya. Sebelum pergi, aku membuka amplop lagi. Foto-foto itu menatapku seperti saksi kecil yang menuntut di pengadilan sunyi. Ada beberapa kertas tambahan yang belum sempat kubaca. Nota kecil mengenai transfer yang dicatat sebagai biaya perjalanan. Tanggalnya dekat dengan hari ia sering menghilang. Sebuah print-out email yang tampak seperti komunikasi internal. Dan pecahan-pecahan bukti yang jika dikumpulkan bisa membentuk sebuah bukti kuat. Saat aku melangkah keluar menuju mobil, suara takbiran mulai berkecamuk. Anak-anak di jalan memukul beduk plastik mereka. Dan lampu-lampu rumah mulai memancarkan cahaya hangat. Malam takbiran seharusnya menyatukan kami. Tetapi bagi keluarga kami malam itu menjadi ujian. Aku menutup pintu mobil, menenggelamkan kepala di sandaran, dan membiarkan seluruh rencana mengendap di pikiranku. Verifikasi bukti, serahkan pada Faris, siapkan langkah hukum, rencanakan pengungkapan saat momentum Idul Fitri. Namun di pojok otakku, ada bisik lain. Apakah aku siap mengubah hidupku menjadi medan pertempuran publik? Apakah aku akan menukar kedamaian pribadi demi kebenaran yang tampaknya tak dapat ditahan lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memiliki jawaban mudah. Tetapi satu hal terasa pasti. Jika aku tidak bertindak, tidak dengan amarah, tetapi dengan ketepatan, maka tempat di mana aku tumbuh bersama segala kenangan tentang ayah dan mimpinya akan dimakan oleh kebohongan. Mobil meluncur perlahan meninggalkan rumah mertua. Di jalan, aku menatap amplop di dashboard, seperti benda mati yang kini memegang masa depanku. Lampu jalan memantulkan bayangan yang panjang, dan dalam hati aku tahu bahwa setelah pertemuan dengan Faris, hidup kami tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang setengah tiba, setengah menunggu. Semua yang perlu kulakukan adalah menunggu momen yang tepat untuk menarik tirai. Namun sebelum semua itu, aku harus memastikan satu hal. Siapkah aku kehilangan hal-hal yang selama ini kusayang demi sesuatu yang lebih besar? Kebenaran? Tajamnya keputusan itu terasa seperti cukilan pada batu, lama, menyakitkan, tapi mungkin akan membentuk sesuatu yang kuat. Aku menghela napas, menekan pedal gas, dan melaju menuju kantor Faris, sambil tak lupa menutup amplop di laci dashboard. Di dalamnya ada dunia yang mungkin akan menghancurkan kami, atau justru membebaskan kami. Kantor Faris sempit, penuh tumpukan map dan bau kopi yang tak beranjak. Ia menyambutku dengan senyum yang setengah serius, setengah lega, seperti orang yang menunggu kabar buruk tapi siap menghadapi badai. Aku menyerahkan amplop itu, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasakan beban mengalir dari tanganku ke meja kayu. Faris membuka satu persatu lembaran dengan gerakan tenang. Matanya menelusuri angka dan cap seperti detektif yang membaca peta. "Kau benar-benar tidak main-main, Enda," gumamnya, tanpa nada mengejutkan. "Ini bukan sekadar kecurigaan. Ada pola, transfer yang terputus-putus, nomenklatur yang diolah sedemikian rupa untuk menyamarkan asal dana. Kita bisa ajukan laporan resmi jika bukti ini cukup verifikatif." Kata-kata itu menumbuhkan beberapa harap sekaligus ketakutan. Harap karena semua itu berarti ada jalur untuk menuntut. Takut karena jalur itu juga berarti membuka seluruh rumah tangga kami pada perhatian publik dan proses yang mungkin panjang. Faris mengajak aku minum kopi, lalu mulai menyusun langkah dengan suara yang tenang namun berisi. Verifikasi dokumen, audit internal jika memungkinkan, pengajuan permintaan pembekuan akses rekening, melalui prosedur hukum kepada bank, dan persiapan laporan kepada pihak berwajib jika bukti mengikat. Prosesnya tidak instan, katanya tegas. Bank akan meminta bukti, pihak kepolisian akan menindaklanjuti, dan kita harus menyiapkan kronologi yang kuat. Tapi kita bisa mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Aku mengangguk. Perlahan tapi pasti. Kata-kata itu seperti obat yang menenangkan sekaligus menyiksa. Kami menyusun kronologi. Tanggal, nominal, nama rekening penerima, nota yang dicatut. Faris menandai beberapa dokumen yang memerlukan konfirmasi dari pihak ketiga. Misalnya nota pengiriman barang yang harus dicek ke gudang, daftar pembayaran gaji yang harus dicocokkan dengan rekening pegawai.
Ia meminta aku tidak membuat kegaduhan di luar, menjaga agar bukti tetap aman, dan membiarkan profesional yang bekerja. Dalam minggu-minggu berikutnya, aku seperti menjalani kehidupan rangkap. Di siang hari aku berpura-pura menjadi menantu yang baik, membantu menata meja, menyiapkan nastar, tersenyum ketika tetangga memuji. Di malam hari aku menyisir lembar demi lembar, menandai hal-hal kecil yang mungkin dianggap acak, tetapi jika digabung, membentuk pola. Faris bekerja di balik layar, bertemu auditor independen yang bisa diajak cross-check, berkirim pesan hukum ke bank generik tempat rekening itu terbuka. Dan pada satu titik ia bilang, ada kabar baik. Ada indikasi bahwa pihak bank mau menindaklanjuti jika ada perintah hukum yang jelas. Emboknah muncul kembali dari bayang-bayang kampung pada saat yang tak terduga. Aku menjumpainya di halaman rumah sambil mengupas kelapa untuk soto yang akan dibawa ke tetangga. Ia datang tanpa permintaan terima kasih, hanya memberi senyuman kecil yang membuat keriput di pipinya semakin tampak. Sudah kupikir kamu akan lakukan sesuatu, nak, katanya pelan. Aku cuma pengabdi lama. Dulu aku tetap lihat, tapi tak berani. Sekarang kau pegang bukti, aku lega. Ada kehangatan aneh ketika ia mengucapkan itu. Emboknah bukan hanya pemberi amplop, ia saksi kecil yang memilih waktu tepat untuk membuka luka. Aku berjanji padanya bahwa semua akan kuurus dengan cara yang benar. Ia mengangguk, lalu pulang seperti kabar yang menutup dirinya sendiri. Saat segala sesuatu mulai terpetakan, ego mereka di rumah mertua juga bergerak. Danu semakin sering menutup ruang diskusi di meja makan. Bahkan marah kecil muncul ketika aku menanyakan hal-hal sepele tentang pekerjaan rumah. Karissa menjaga jarak, tapi matanya sering menerka. Ada kombinasi rasa takut dan kebanggaan karena perutnya kini menjadi bukti paling nyata dari posisinya. Ibu Hesti tetap tampil di depan umum, menyapa tetangga dengan senyum yang dipoles. Namun di balik itu semua kutemukan retakan. Telepon yang disorok, ucapan yang dipilih-pilih, mata yang melirik ke arah pintu saat ada tanya dari luar. Akhirnya datang surat resmi pertama. Pemberitahuan bahwa ada permintaan verifikasi dari pihak kuasa hukum terhadap beberapa transaksi. Itu tanda bahwa mesin perlahan berjalan. Faris menenangkanku. Ia menjelaskan proses verifikasi, kemungkinan audit internal, dan bahwa pembekuan rekening bisa dilakukan setelah adanya perintah dari otoritas berdasarkan bukti yang memadai. Ia juga memperingatkanku bahwa proses itu rawan gangguan. Pihak bersalah bisa mencoba menghapus jejak, memindahkan dana ke rekening lain, atau melakukan tindakan yang membuat proses menjadi rumit. Semua itu kami antisipasi. Satu strategi yang kami sepakati adalah memanfaatkan momentum sosial, tanpa menjadikan publik sebagai hakim utama. Idul Fitri akan datang. Rumah mertua direncanakan dipenuhi. Faris menekankan, jangan dulu buka amplop di tengah kerumunan, jangan sebarkan foto di media sosial tanpa koordinasi hukum. Namun kami juga menyiapkan rencana cadangan. Apabila proses hukum berjalan sesuai waktu, kami akan menempatkan diri sedemikian rupa, sehingga saat pengumuman perlu dilakukan di depan umum, pihak berwajib sudah hadir untuk menindaklanjuti. Bukan hanya caci maki dari tetangga, tetapi tindakan yang sah. Pemblokiran akses rekening, penyitaan aset, laporan resmi. Hari-hari menuju Lebaran terasa, seperti menunggu lonceng panjang. Aku tampil di ruang tamu seperti biasanya, gamis sederhana, suara lembut, tetapi setiap gerakanku dimonitor oleh akal sehat yang baru tumbuh. Aku menahan diri untuk tidak membalas hinaan, karena balasan yang benar adalah membuat bukti bicara. Pagi Idul Fitri tiba dengan langit cerah. Wangi opor dan sambal goreng memenuhi udara. Rumah mertua berpakaian rapi, tikar dikeluarkan, karpet yang biasa dipakai untuk acara pengajian kini dibentangkan, tamu berdatangan mengenakan gamis dan peci. Suasana meriah, tetapi ada tegangan yang tak bisa disamarkan dari Danu. Ia tampak lebih kering, senyumnya tak menyentuh mata. Karissa duduk di pojok, memeluk perutnya, tersenyum untuk kamera yang siap merekam momen kebahagiaan. Sebelum salat, mereka berkumpul untuk bermaaf-maafan. Aku berdiri agak di tepi, menahan udara seperti menahan ambruk. Faris sudah memberi kode lewat pesan singkat. Polisi akan datang membawa surat perintah. Dan bank telah mendapat pemberitahuan tentang permintaan pembekuan akses. Semua akan dilakukan sesuai prosedur.
Aku melihat perwarisan perasaan antara lega dan takut. Salat berlangsung khusyuk. Takbiran berkumandang. Suara yang biasanya menenangkan kini terasa seperti pengumuman rahasia. Setelah salat, suasana beralih pada adat. Sungkem, cium tangan, pelukan. Aku melangkah maju saat waktunya bermaaf-maafan. Wajah-wajah itu tampak biasa bagi para tetangga, tetapi bagiku mereka adalah kompilasi kebohongan yang menunggu pembacaan. Satu momen kecil. Danu mencoba menyelipkan salam hangat yang biasa, namun aku menarik napas dan menatapnya sendiri. Dalam benakku berkecamuk spesifikasi angka dan foto yang selama ini kusembunyikan. Aku mengangkat ponsel, bukan untuk marah, melainkan untuk menekan tombol. Lagu takbiran yang masih berkumandang menjadikan latar. Orang-orang mulai duduk di lantai, mangkuk opor disajikan, nastar tersebar di nampan. Di satu meja, seseorang memotret pemandangan keluarga yang tampak sempurna. "Tunggu sebentar," kataku, suaraku menahan getar. "Ada sesuatu yang perlu dibicarakan sebelum kita makan." Ruang menjadi hening. Sejenak semua mata mengarah ke arahku. Ada bisik. Anak kecil yang semula riuh tiba-tiba diam. Aku meletakkan ponsel di meja, menampilkan gambar pertama. Foto yang menunjukkan Danu bersama Karissa. Sebuah foto yang selama ini menjadi kunci. Mata beberapa orang membelalak. Ada bisik tak percaya. Ada yang tak bisa menelan nasi. Sebelum aku lanjut, Faris berdiri. Di belakangnya ada dua orang berpakaian preman. Yang ku ketahui adalah perwakilan dari pihak kepolisian setempat yang datang atas undangan resmi. Mereka membawa salinan surat perintah. Salah satunya mengeluarkan map dan berkata dengan suara tegas namun resmi. "Kami menerima laporan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka proses hukum akan berjalan. Untuk saat ini, akses terhadap beberapa rekening akan dibatasi berdasarkan perintah sementara dari otoritas." Suara itu seperti palu kecil yang mengetuk nuansa kongsi. Danu memucat. Ponselnya bergetar. Layar menampilkan notifikasi. Transaksi ditolak. Bunyi itu dering, kemudian tulisan kecil mengubah warna di wajahnya. Seketika semua orang melihat layar ponselnya dan wajahnya menegang. Aku melangkah maju, menaruh foto-foto dan cetakan mutasi rekening di atas meja. "Ini bukan pembalasan," kataku pelan, namun suaraku menembus. "Ini bukti aliran dana yang tidak jelas dari perusahaan keluarga ke rekening pribadi. Ini bukan hanya urusan rumah tangga. Ini urusan pekerjaan dan tanggung jawab." Aku menunjuk pada beberapa baris angka. "Lihat di sini. Lihat transfer pada tanggal-tanggal ini. Lihat bagaimana beberapa pos dicatat sebagai biaya administrasi, padahal nominalnya tidak masuk akal." Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menutup mulut dengan sorot tak percaya. Ibu Hesti memegang dada, matanya melebar, tetapi ia mencoba menyusun kata-kata yang teratur. "Ini fitnah. Danu bekerja keras untuk keluarga ini." Namun, kata-kata itu terdengar rapuh ketika dipertentangkan dengan lembar-lembar resmi yang terhampar. Polisi kemudian menunjukkan surat perintah periksa dan surat perintah pembekuan sementara dari pihak berwajib. Semuanya diserahkan kepada Faris secara resmi. Dalam beberapa menit selanjutnya, dua petugas datang ke meja makan dan memeriksa dokumen di atasnya, mencatat hal-hal yang perlu disita. Aku tidak melihat ada drama fisik. Semuanya berlangsung dalam bingkai formal. Catatan resmi, cap, tanda tangan. Sebuah tim kecil dari perbankan yang bekerja sama dengan pihak berwajib juga hadir, memeriksa catatan digital di laptop mereka. Danu berdiri goyah. Ia berusaha menjelaskan, berjanji bahwa itu hanya kesalahan administrasi, bahwa semua akan baik-baik saja. Namun nada suara yang meyakinkan tidak muncul. Mungkin karena notifikasi lain muncul di ponselnya. Masuknya email dari pihak yang audit internal yang meminta klarifikasi atas beberapa transaksi. Gemerincing gelang di pergelangan tangan Ibu Hesti terdengar lebih tegas dari biasanya. Ia memegang tangan sendiri seperti orang yang berusaha menahan sesuatu yang ingin terjatuh. Beberapa tetangga mulai memberi komentar keras. Ada yang mendukungku, ada yang menuduhku membuat malu keluarga. Namun yang paling penting adalah bahwa tindakan itu bukan sembarang humiliasi publik. Itu adalah prosesi hukum yang sedang berjalan. Mereka menonton,
Saksi-saksi kampung menjadi saksi dokumenter. Bukti dipertunjukkan, bukan sumpah marah di beranda. Bang Togar muncul tak lama setelah itu. Aku tidak memanggilnya untuk tandingan pribadi. Faris menghubungi pihak penagih utang berlisensi ketika menemukan bukti bahwa Ibu Hesti memiliki hutang yang terdaftar pada rentenir tertentu. Hutang yang selama ini disamarkan sebagai pembiayaan gaya hidup. Datanya jelas. Nota, kwitansi, bunga yang menumpuk. Ketika Bang Togar melangkah masuk, berpakaian sederhana namun bernada kasar, suasana berubah lagi. Ia menaruh tumpukan dokumen yang tampak seperti tagihan besar di atas meja, dan menatap Ibu Hesti. Ini belum lunas. Kita harus bicara soal aset yang bisa dijadikan jaminan. Ada suara gemuruh kecil dari orang-orang. Seolah-olah bangunan yang selama ini menopang muka besar itu, tiba-tiba menampakkan tiang-tiang keroposnya. Bang Togar sendiri bukan polisi, bukan orang berwibawa. Ia representasi dari utang-utang yang sering diceritakan dalam mitos kampung, orang yang menagih sampai ke akar. Kehadirannya mempertegas bahwa perbuatan keuangan tidak hanya mempengaruhi honor keluarga, tetapi juga keseimbangan ekonomi nyata. Polisi kemudian mengajukan beberapa langkah. Pembekuan akses rekening tertentu, pemeriksaan data elektronik perusahaan, dan penyitaan beberapa dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pengeluaran. Danu diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum yang ditunjuknya sendiri, dan ia memilih diam. Saat petugas mulai menyusun beberapa barang sebagai bukti untuk dibawa, tetangga menyaksikan proses legal yang bukan hanya omongan. Ada semacam finalitas yang tak yet diserukan, tetapi jelas terasa. Karissa, yang duduk di pojok, menangis pelan. Aku melihatnya seperti melihat bayangan diriku sendiri beberapa minggu lalu, terjebak antara kebanggaan dan rasa bersalah. Ia menunduk, dan beberapa wanita di tenda tetangga berbisik tentang malu dan nasib anak. Namun, aku menahan diri dari godaan untuk menambah penderitaannya. Keadilan bukan soal membalas luka dengan luka. Keadilan itu menuntut pertanggungjawaban. Danu akhirnya dibawa secara resmi untuk dimintai keterangan. Petugas menghentikan langkahnya saat ia mencoba berargumen, dan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan prosedur. Surat perintah, pembacaan hak, kemudian pengantar ke kantor polisi. Ada borgol, bunyi logam yang membuat beberapa orang menutup mata. Bunyi borgol itu terasa menegaskan konsekuensi legal. Aku menatap punggungnya yang membungkuk, tidak merasakan euforik kemenangan, melainkan keheningan yang pekat. Setelah hari itu, gosip kampung menyebar. Ada mereka yang memihak, ada yang mengira aku overreacting. Namun proses hukum terus berjalan. Faris bekerja, menindaklanjuti audit, memperkuat kronologi, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang bersalah. Pihak kepolisian menemukan bukti tambahan dalam server perusahaan, transfer yang memang menghilang lalu muncul lagi di rekening lain. Semua proses itu memakan waktu, tetapi jejaknya tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ibu Hesti menutup pintu rumah sementara tetangga menonton dari balik kain jemuran. Karissa pergi entah kemana bersama keluarganya. Ia menghilang dari pandangan umum. Rumah mertua yang semula sumber kesombongan kini menjadi tempat yang penuh bisik-bisik dan kursi yang kosong. Dalam beberapa bulan setelah hari itu, kasus menjadi berita kampung. Namun yang menakjubkan bagiku bukan sensasi publik, melainkan berapa banyak hal yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi tinggal di rumah mertua. Aku memilih pindah kembali ke rumah lama yang kukenal di dekat kantor. Rumah di mana kenangan tentang ayahku masih melekat di setiap sudut. Keputusan itu bukan hanya soal lari, tapi soal menetapkan batas. Aku menata hidupku kembali, melindungi jarak yang sehat. Satu peristiwa kecil yang membuatku tersenyum pahit. Emboknah datang lagi, menyerahkan segelas bubur kacang. Semuanya beres, nak. Tak perlu kau benci semua orang, katanya, mengusap tangan yang kasar. Aku tersenyum kasar kembali. Ada rasa terima kasih yang mendalam. Tanpa Emboknah, mungkin amplop itu tak pernah sampai. Tanpa amplop itu, mungkin kebenaran tak pernah muncul. Dalam suatu cara yang sederhana, karma memang bermula dari tindakan kecil. Tangan yang memberikan amplop, seperti benih. Perkembangan hukum berjalan.
Danu diadili atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Pada persidangan terungkap bagaimana beberapa rekening fiktif dibuka, bagaimana invoice palsu disusun, dan bagaimana beberapa pihak menerima aliran dana. Carissa diperiksa sebagai saksi dan sebagai pihak yang menerima sebagian transfer. Keterlibatannya menjadi materi perdebatan, apakah sebagai korban yang dimanfaatkan atau sebagai pelaku yang menyadari tindakannya. Pengadilan memutuskan sesuai bukti yang ada. Beberapa aset dinyatakan mesti disita untuk restitusi. Ibu Hesti menghadapi konsekuensi finansial karena keterlibatan pinjaman dan pengalihan aset untuk menutupi gaya hidup. Aku berdiri di luar ruang sidang pada salah satu hari, menatap bangunan gedung yang memakan waktu dan tenaga. Ada perasaan aneh, bukan kebencian yang membara, melainkan rasa lega yang dalam, karena proses berjalan pada kerangka yang benar. Keadilan yang kusebut bukan soal menghukum sepenuhnya, tetapi tentang mengembalikan hak, menata ulang yang semula kacau. Di meja kerja pengacara, ketika kita menyerahkan daftar tuntutan restitusi, aku merasakan beban yang mengendur pelan. Sang kampung tidak pernah sama setelah itu. Pembicaraan tetangga mengubah nada, beberapa memujiku, beberapa mengasihani. Ada yang menyuruhku kembali ke jalan yang benar, karena menurut mereka wanita seharusnya memaafkan. Aku menjawab dengan tindakan. Aku melanjutkan bisnis yang diwariskan ayahku, mengembalikan beberapa program CSR yang sempat terabaikan, membayar hak-hak pegawai yang sempat terabaikan. Aku memimpin bukan hanya sebagai pemilik formal, tetapi sebagai panitia yang memastikan karyawan mendapatkan gaji yang layak, sebagai kepala yang mengembalikan kehormatan kepada nama perusahaan. 2 tahun berlalu seperti tarikan napas panjang. Aku duduk di kantor yang dulu kutinggali bersama ayah. Meja itu sekarang memiliki foto lama. Ayahku tersenyum, sebuah kenangan yang menemani setiap keputusan. Aku memakai blazer sederhana, menatap tim manajemen yang kini lebih beragam. Perusahaan kami pulih, lalu tumbuh. Bukan hanya karena angka di laporan, tetapi karena perbaikan tata kelola dan budaya kerja yang kubangun. Kami menerapkan audit berkala, sistem transparansi, dan mekanisme pelaporan internal yang menjamin bahwa tidak ada aliran dana tanpa jejak. Carissa muncul beberapa kali, wajahnya lebih pucat, langkahnya lebih pelan. Kehadirannya di kampung sempat sporadis. Kadang ia datang membawa anak kecil, kadang ia tidak kelihatan sama sekali. Ia memilih jalan yang berbeda, menjauh dari sorotan. Danu? Ia menjalani hukumannya sesuai ketentuan setelah persidangan. Tidak ada adegan balas dendam fisik. Ada hukuman yang ditetapkan oleh negara, ada pemulihan yang harus dicapai. Hukum tak memberi semua jawaban, tetapi memberlakukan konsekuensi. Ada hari ketika Bang Togar datang lagi, kali ini bukan sebagai penagih yang menengangkan, melainkan sebagai pihak yang menandatangani perjanjian pelunasan utang dengan jadwal yang jelas. Ia masih berwajah keras, ia masih menuntut haknya, tetapi ia juga mengakui bahwa sistem yang lebih teratur menguntungkan semua pihak. Aku menatapnya, lalu menandatangani dokumen yang mengakhiri satu bab utang yang sempat meracuni reputasi keluarga mertua. Dalam kesunyian sore, aku sering memikirkan Emboh. Nah, ia adalah simbol tindakan kecil yang dapat merubah jalur hidup. Sekali lagi, aku mencari-cari sisi belas kasih. Walau aku menuntut pertanggungjawaban, aku juga memberi kesempatan bagi rehabilitasi untuk Danu, untuk Carissa, dan bahkan untuk Ibu Hesti di batas yang masuk akal. Ada perbedaan antara menegakkan hukum dan menjadi pembenci yang tak kenal ampun. Keadilan yang kukehendaki adalah keseimbangan itu. Akuntabilitas disertai kesempatan untuk memperbaiki. Kini, 2 tahun setelah malam takbiran itu, aku berjalan di koridor kantor dengan langkah yang lebih ringan. Papan nama perusahaan kami telah diperbaharui. Tim HR berkumpul, ada program beasiswa untuk anak karyawan, dan sebuah tim internal compliance yang kuketuakan bertemu setiap minggu. Aku kadang merasa seperti campuran antara anak kecil yang kehilangan ayahnya dan seseorang yang kini harus memikul amanah itu. Ada hari-hari ketika aku rindu hanya menjadi istri yang tenang, bukan CEO yang harus mengambil keputusan keras.
Namun aku tahu keputusan yang kuambil adalah untuk menjaga warisan dan untuk melindungi orang-orang yang bergantung pada perusahaan. Aku juga belajar satu hal penting. Martabat tidak dijual. Ada orang yang mengukur harga diri dengan kemampuan melahirkan. Ada pula yang menilai dari pencapaian. Aku memilih bahwa martabatku tak lagi diukur oleh standar orang lain. Aku belajar bahwa kesedihan bisa dialihkan menjadi bahan bakar perbaikan. Rasa sakit yang pernah kurasakan di meja makan kini menjadi motivasi untuk menata kebijakan yang melindungi karyawan wanita, memberikan akses layanan konsultasi, dan memperkuat sistem pengaduan. Kadang, di malam yang sunyi, aku membuka laci di meja dan melihat amplop coklat itu. Sekarang kusimpan bukan sebagai bukti lagi, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa sebuah tindakan kecil dari seseorang yang tak kusangka-sangka bisa mengubah segalanya. Aku menulis surat singkat untuk Mbokna dan mengundangnya makan di hari ulang tahunku yang akan datang. Ia datang membawa kue sederhana, duduk di kursi yang kupersiapkan, dan kami tertawa kecil membicarakan masa lalu. Cerita ini bukan tentang menghancurkan orang demi kepuasan. Cerita ini tentang mengembalikan yang sempat direnggut. Hak-hak perusahaan, kemartabatan keluarga, dan rasa aman bagi mereka yang bekerja dengan kita. Aku tidak menoleh pada kebencian. Aku menggunakannya sebagai pengingat untuk membangun struktur yang mencegah kebohongan terjadi lagi. Di malam-malam ketika kampung merayakan kecil-kecilan, aku sering melihat anak-anak bermain dengan nastar yang dibagikan, mendengar takbiran yang kini terdengar normal kembali, bukan seperti tanda luka. Aku berdiri di teras rumah lama, memandang ke arah masjid kecil yang mengirimkan gema suara yang menenangkan. Di balik semua itu, ada rasa syukur, tidak untuk penderitaan yang pernah kualami, tetapi untuk pelajaran yang membawa aku ke sini. Jika aku menoleh pada masa lalu, aku tidak melihat musuh yang harus dihancurkan. Aku melihat proses, pengkhianatan, luka, bukti yang jatuh ke tangan yang tepat, prosedur hukum yang dijalankan, dan sebuah komunitas yang akhirnya melihat kebenaran. Ada rasa belas kasih yang tumbuh, dan ada batas yang kuketat. Aku tak akan mengabaikan tindakan yang merusak sistem yang kukenal. Aku memilih keadilan yang merapihkan, bukan penghakiman yang memecah. Kini, saat cerita ini kututup, aku ingin menyampaikan satu hal kepada siapapun yang menonton. Kebenaran terkadang datang dari tempat yang tak terduga. Sebuah amplop di lorong supermarket, tangan seorang wanita tua, langkah kecil yang berujung besar. Pegang bukti, serahkan pada jalur yang benar, dan biarkan hukum yang berbicara. Tidak semua luka harus dijawab dengan bara. Banyak luka yang dapat disembuhkan dengan aturan dan keberanian untuk bertindak. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jika kamu suka cerita seperti ini, subscribe dan bagikan. Ada lebih banyak kisah nyata lain yang akan muncul.